Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai 46. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Catatan mengenai kebiasaan Maria dan Yusuf yang rutin melakukan ibadah perayaan Paskah ke Yerusalem setiap tahunnya menjadi sebuah cara untuk menunjukkan kesalehan dan ketaatan mereka dalam iman sebagai orang Yahudi. Artinya, Yesus bertumbuh dan berkembang dalam sebuah rumah dengan keluarga yang memang mendampinginya untuk tetap selaras dengan tujuan Tuhan. Meski demikian, penulis Injil Lukas juga ingin menunjukkan bahwa kesalehan, pengertian, dan hikmat yang ada pada Yesus tidak sepenuhnya bergantung pada kebiasaan orang tuanya. Secara mengesankan, pada umurnya yang ke-12, ketika Yesus dan kedua orang tuanya merayakan Paskah di Yerusalem, terjadi sebuah peristiwa yang mengukuhkan tentang kualitas diri Yesus. Tanpa bermaksud merendahkan kualitas iman Maria dan Yusuf, namun catatan mengenai pendidikan iman yang secara aktif dilakukan oleh Yesus di bait Allah telah menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas yang melampaui kebiasaan orang tuanya tersebut. Hal ini bukan berarti kualitas Maria dan Yusuf adalah buruk, melainkan untuk menekankan tentang identitas Yesus sebagai Tuhan. Bahkan Maria dan Yusuf pun terheran melihat segala kemampuan Yesus untuk bersoal jawab dengan para pengajar agama di bait Allah. Kualitas iman Yesus memang melampaui apa yang dihadirkan oleh Maria dan Yusuf sebagai orang tua dan keluarga dekatnya di sepanjang pertumbuhan Yesus sebagai seorang anak. Namun hal ini bukan berarti peran kedua orang tua Yesus tidaklah penting dalam tumbuh kembangnya sebagai anak. Catatan ini tetap menunjukkan bahwa sebuah pertumbuhan iman pertama-tama terjadi di dalam lingkungan rumah atau keluarga. Sebagai umat Tuhan, kita perlu secara serius membangun kebiasaan serta iklim yang sehat demi terjadinya tumbuh kembang iman bagi setiap anggota di dalam keluarga. Jadi, siapkah Anda melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa pendidikan iman paling pertama sekali sesungguhnya secara ideal terjadi di dalam keluarga, di dalam rumah kami. Tolong kami Tuhan untuk mampu menciptakan itu, biarlah setiap anggota di dalam keluarga kami boleh mengalami pertumbuhan iman yang sehat di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.